kasih ya Mbak. Tapi gimana Mbak bisa tahu aku ada di ruangan bawah itu? Mulai sekarang, coba difikirkan lagi sebelum kamu bertindak. Dan Mbak juga minta, kamu jangan lagi ke ruangan bawah. Karena Maya dan Ibu itu masih mengontrol kalian. Mereka berharap untuk memergoki kalian berdua. Tapi aku nggak tega lihat keadaan Aisyah, Mbak. Coba Mbak bayangkan, alangkah mengerikan seorang perempuan berada dalam keadaan ketakutan. Bahkan luka di tangannya juga belum sembuh, Mbak. Coba Mbak tega nggak bayangkan itu? Mana mungkin aku tega, Restu. Apalagi kalau mengingat bahwa Aisyah menanggung semua ini karena perbuatan bapakku. Kalau aja Mas Amir bisa ditemukan. Oh ya, Mbak sudah ketemu sama Pak Indra? Kenapa Mbak? Apa Mbak menyembunyikan sesuatu? Enggak, aku udah temui Bapak. Tapi Bapak belum mau mengatakan yang sebenarnya. Kalau aja Pak Indra mau mengatakan yang sebenarnya, siapa Mas Amir? Maafin aku, Restu. Aku nggak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Restu, kasih aku waktu ya. Kasih waktu aku untuk mencari kebenarannya. Dan kasih waktu aku untuk bicara dengan Bapak. Aku mengerti kok Mbak Sakinah. Ini bukan salah Mbak. Yang terpenting sekarang, kita harus memikirkan keselamatannya Aisyah. Mereka ngomong apa ya? Terus sekarang apa yang mau kamu lakuin? Udah nggak ada cara lain. Aku harus ketemu sama Mas Bisma. Aku harus minta bantuan Mas Bisma untuk bantu aku membebaskan Aisyah. Restu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku benar-benar gak mampu. Dua-duanya sama berat buat aku. Berilah petunjukmu ya Allah. Benar Bu, barusan saya dengar sendiri kalau Pak Restu mau bawa Bisma ke sini untuk membebaskan Aisyah. Yang benar kamu. Berani banget dia. Cari mati ya. Aduh. Kalau sampai Mas Bisma nekat ke sini, dia sama aja nggak ternyawa dong. Ini harus dicegah. Aku nggak mau Mas Bismaku dalam bahaya. Ibu mau kemana? Kamu tunggu sini. Aku mau cegah mereka. Aku yakin Mas Bisma pasti mau membantu aku membebaskan Aisyah. Mau kemana tuh bocah malam-malam? Dasar aneh. Udah lah, biarin aja. Mas, Restu mana? Restu? Baru aja dia pergi. Emang kenapa? Aduh gawat Mas. Mas harus buruan cegah dia deh. Dia tuh kayaknya mau ketemu sama Bisma. Dia mau nemuin Bisma. Sekongkol mau nyelamatin Aisyah dari gudang. Kurang ajar. Anak itu benar-benar pengkhianat keluarga ini. Cari perkara dia sama aku.
Ampun, untung aja ada Mas Arif. Pokoknya aku nggak mau Mas Bismaku mendapat celaka di rumah ini. Ada penjaganya lagi. Pokoknya gimana pun caranya, Aisyah harus keluar dari rumah itu. Arif, mau kemana dia pergi malam-malam gini tanpa pengawalan? Ini kesempatan buat aku. Mumpung Arif keluar sendirian, aku bisa menyergapnya. Iya, aku bisa jadikan dia sandera untuk ditukar dengan Aisyah. Mana bocah kurang ajar itu? Padahal baru aja dia pergi. Kemana lagi hilangnya? Aku harus dapetin dia. Mumpung dia keluar sendirian tanpa anak buah. Sulit dapatkan kesempatan seperti ini. Sial, hampir aja aku dapetin dia. Aku harus potong jalan untuk menyergap Arif dan menukarnya dengan Aisyah. Nah, itu dia. Mau kemana kamu, Restu? Ke kanan ke rumah Mas Bisma, ke kiri ke rumah sakit. Mas Bisma pasti masih berada di rumah sakit, menunggu Ibu Ningrum. Aku kesana aja deh. Mana si Arif? Pasti mobilnya belum lewat kan? Aku tunggu di sini saja. Itu dia. Akhirnya aku bisa mendapatkan Arif. Itu kenapa ada orang tidur di jalanan ya? Coba gue cek deh. Apa-apa nih? Diam kau! Lepasin! Apa-apa nih? Lepasin gua! Diam! Ya Allah, Restu, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa tiba-tiba aku mimpi buruk tentang kamu, Restu? Ya Allah, hamba mohon lindungi Restu. Selamatkan dia, ya Allah. Kenapa mimpi itu datang terus? Saat aku
aku melahirkan Restu. Dan perempuan itu Ningrum melahirkan Aisyah. Ya Allah, lindungilah Restu. Jangan biarkan bahaya apapun menimpanya. Nyalakan lampunya. Baik. Lepaskan ikatannya. Baik, Bu. Tunggu, Bu. Kenapa Ibu membebaskan aku? Kamu jangan berpikir macam-macam. Biarpun kamu saya bebaskan, bukan berarti kamu bisa kabur. Ayo kita pergi. Pintunya tidak usah dikunci. Ibu ngelepasin ikatannya Aisyah. Iya Bu, saya lihat sendiri Bu. Nyonya pergi sama anak buahnya ke penyekapan Aisyah. Nah mereka melepaskan ikatan tangan Aisyah Bu. Punya sihir apa perempuan itu? Kenapa ibu bisa berubah sangat drastis menghadapi dia? Kok ibu jadi begitu lembek sih? Apakah ibu sudah menyadari kalau Aisyah itu anak kandungnya? Tapi nggak mungkin. Nggak ada seorang pun yang tahu selain aku dan Mas Yudi. Kamu ngapain masih di sini? Udah cepat sana kembali kamar kamu. Tapi Aisyah Bu, Udahlah biarin aja. Dia juga gak akan kabur kok dari rumah ini. Sekarang tinggal kita cari cara buat mengurus perempuan itu. Udah, sana deh kamu. iya Bu. Aku harus cari cara lain untuk mengurus perempuan itu. Ya, Halo, Mas Yudi. aku lagi di jalan dekat rumah mertua kamu. Ada masalah apa, Maya? Ada masalah penting Mas tentang Aisyah. Aku tuh ngerasa ada yang aneh deh. Apa perlu aku ke sana sekarang? Jangan deh Mas, soalnya ibu lagi marah banget. Aku pengen segera bersenang-senang dengan perempuan itu. Ih Mas, masa sih kamu gak bisa sabar dikit aja? Nanti ada waktunya, nanti akan aku kasih kesempatan kok. Ya. Aku cuma bercanda kok. Sekarang katakan, apa rencana kamu? Nah Mas, jadi begini Mas. Ibu ngelepasin ikatannya Aisyah Mas. Bahkan ibu juga gak ngunci pintu itu. Kayaknya aku ngerasa ada sesuatu yang menghubungi antara ibu dan Aisyah deh Mas. Hubungan batin ibu dan anak? Iya. Kayaknya mereka tuh belum sadar deh kalau mereka tuh sebenarnya punya hubungan darah. Mas, memang ya, hubungan darah itu tidak bisa dibohongi. Sebenci apapun dia sama Aisyah, pasti dia selalu ada rasa kasihan sama Aisyah. Astaga, aku baru mengerti sekarang. Waktu Bu Rahayu mau mengayunkan sabitnya, tangan dia gemetaran. Dia nggak mampu mengeksekusinya. Ini nggak bisa dibiarkan, Maya. Ini bahaya. Lama-kelamaan aku khawatir mereka berdua akan menyadari hubungan itu. Kamu harus berbuat sesuatu. Iya, tapi apa ya Mas? Aku tuh bingung mau ngelakuin apa. Gini, kamu hasut terus agar kebencian Bu Rahayu terus menguat. Sampai akhirnya
mereka berdua tidak akan merasakan lagi getaran batin itu. Iya benar Mas. Sebelum semuanya terlambat ya. Aku harus lebih memupuk lagi rasa kebencian yang ada di dalam hati ibu pada perempuan itu. Halo? Halo bos, kami menemukan mobil ibu dalam keadaan mesinnya nyala. Mobil ini udah kami cek bos. Jangan-jangan Bisma yang melakukan semua ini. Kemana Restu? Ngapain kamu di kamar Restu malam-malam, ha? Perempuan gak tahu diri kamu itu. Aku pikir kamu benar-benar cinta sama Aisyah. Ternyata aku salah. Sekarang kamu jawab. Gimana Restu? Aku nggak tahu Bu, aku benar-benar nggak tahu. Jadi kamu memang benar-benar ingin saya lenyapkan ya?